Halo, hari ini kita langsung aja ya, kita mau bahas satu dokumen menarik nih yang kamu bagikan. Isinya soal 8 dimensi profil lulusan. Ini berdasarkan konsep pembelajaran mendalam di Indonesia. Kita coba gali bareng-bareng deh, intinya apa sih karakteristik kunci yang diharapkan gitu ya dari lulusan kita. Oke, mari kita bedah ini. Iya, kerangka ini memang menarik sih. Soalnya ini bukan sekedar, apa ya, daftar sifat gitu aja, tapi lebih kayak, gambaran utuh gitu loh. Visi tentang lulusan yang karakternya kuat, tapi juga punya kompetensi yang pas buat hadapi masa depan. Jadi, ya lebih dalam dari sekedar checklist lah. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya, nilai dasar sama identitas. Yang pertama keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di dokumen ini ditekankan banget soal individu yang punya keyakinan kuat, terus itu kelihatan dari perilaku berakhlak mulianya, kasih sayang, tanggung jawab. Yang menarik juga ada penekanan soal keseimbangan, hubungan sama Tuhan, sesama manusia, terus sama alam juga. Nah, ini nyambung banget nih ke dimensi kedua, yaitu kewargaan. Sumber kita ini secara jelas bilang kalau keimanan itu jadi dasar moral buat jadi warga negara yang baik. Ya, cinta tanah air, taat aturan, peduli sosial, bahkan sampai komitmen ke isu global kayak keberlanjutan. Jadi bukan cuma nasionalisme sempit gitu ya, tapi lebih ke kewargaan yang, apa ya, bertanggung jawab, beretika, yang akarnya tuh nilai spiritual dan Pancasila. Jadi nyatu banget gitu. Oke, oke. Nah, kita geser nih ke kemampuan berpikir. Ada dua ya yang disorot di sini. Pertama, penalaran kritis. Ini bukan cuma soal pinter, tapi lebih ke gimana ya, mampu mikir logis, analitis, terus bisa evaluasi info secara objektif, reflektif juga sebelum ambil keputusan. Tujuannya sih jelas ya, mau bentuk pribadi yang cermat gitu kan. Terus bisa hasilin solusi yang kata sumbernya nih, rasional serta berbasis bukti. Iya, yang menarik di sini tuh penekanannya di prosesnya. Proses analisis sama evaluasi yang dalam. Jadi bukan sekedar punya pendapat aja, tapi gimana caranya bangun argumen yang kuat gitu. Nah, ini jadi fondasi penting sebelum kita ngomongin soal Soal kreativitas. Nah, ini pasangannya kan ya. Ini soal mikir yang beda, yang fleksibel, orisinal. Dokumen ini ngegambarinnya sebagai kemampuan buat lihat masalah dari sudut pandang baru, terus bisa hasilin ide-ide yang apa ya, out of the box gitu. Tapi nggak cuma unik, harus bermanfaat dan berdampak juga. Jadi inovatif yang beneran ngasih solusi. tepat sekali. Dan dokumen ini kayaknya mau bilang kalau kreativitas yang paling bagus itu justru muncul dari penalaran kritis yang kuat. Jadi bukan asal ide liar aja, tapi inovasi yang ada dasarnya, ada tujuannya. Dua-duanya ini saling nguatin buat ya mecahin masalah di dunia nyata. Lanjut ya, ke dimensi interaksi dan pengembangan diri. Ada kolaborasi nih. Ini ditekankannya sebagai semangat gotong royong tapi versi modern gitu ya. Maksudnya mampu kerjasama efektif, bagi peran, terus saling hargai meskipun beda pendapat demi tujuan bareng. Bukan cuma kerja bareng biasa, tapi sinergi. Dan di sisi lainnya ada kemandirian. Ini lebih ke tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab sama proses belajar, sama tindakan kita, punya inisiatif, terus gigih gitu kalau ada hambatan, nggak selalu nunggu disuruh. Sumber, kita nyebut ini kunci jadi manusia pembelajar seumur hidup. Nah ini menarik nih, gimana caranya ya kolaborasi sama kemandirian ini bisa seimbang? Kadang kan kayak, tarik-tarikan gitu rasanya. Pertanyaan bagus itu. Kalau dilihat dari kerangka ini sih, kayaknya mereka ngelihatnya bukan sebagai lawan ya, tapi dua sisi dari koin yang sama gitu. Lulusan tuh diharapkan bisa kasih kontribusi maksimal di tim, itu kolaborasinya, tapi di saat yang sama juga punya apa ya, dorongan dari dalam diri sama akuntabilitas pribadi, itu kemandiriannya. Buat terus belajar dan berkembang. Nah, keseimbangan ini mungkin yang jadi kunci adaptasi sebenarnya. Oke, oke, masuk akal. Sip. Nah, kita masuk ke dua dimensi terakhir nih yang melengkapi gambaran besarnya. Ada kesehatan. Ini mencakup jasmani sama mental ya. Jaga kebugaran, pola hidup sehat, tujuannya buat nyampe kesejahteraan lahir dan batin atau well-being. Iya, ini sering banget dianggap remeh ya. Padahal dokumen ini naruhnya sebagai fondasi loh. Logikanya sih tanpa kesehatan fisik sama mental yang oke,
Ya susah juga kan mau mikir kritis, kreatif, atau kolaborasi, bahkan mandiri secara optimal. Ini penopangnya semua. Bener juga ya. Dan yang terakhir, komunikasi. Kemampuan buat nyampein ide secara efektif, lisan maupun tulisan ya. Terus interaksi juga yang konstruktif, mampu bagi perspektif, dengerin orang lain, terus bisa jembatanin perbedaan. Nah, komunikasi ini jadi alat vitalnya buat mewujudkan semua dimensi yang lain tadi. Gimana coba ide hasil mikir kritis dan kreatif bisa nyampe kalau komunikasinya nggak bagus? Gimana kolaborasi bisa jalan lancar? Nah, ini perkatnya. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, 8 dimensi ini dari iman, kewargaan, cara berpikir kritis kreatif, terus cara interaksi lewat kolaborasi, kemandirian, sampai ditopang kesehatan dan diekspresikan lewat komunikasi. Wah, ini ngebentuk profil lulusan yang utuh banget ya. Tujuannya jelas sih, pengennya individu yang kompeten, tapi juga karakternya kuat gitu. Betul sekali. Nah, ini jadi mungkin bisa jadi bahan refleksi menarik nih buat kamu yang dengerin. Kalau kita lihat ke 8 dimensi ini bareng-bareng, menurut kamu nih gimana sih keseimbangan yang pas antara katakanlah ngasah karakter, kayak keimanan dan keluargaan, sama ngasah keterampilan, kayak penalaran kritis dan komunikasi, biar benar-benar bisa jawab tantangan masa depan gitu, buat diri sendiri maupun buat bangsa. Titik temu yang paling pas itu di mana ya kira-kira menurutmu? Pertanyaan yang bagus banget tuh buat direnungkan. Oke deh, terima kasih ya sudah menyimak eksplorasi kita soal sumber yang kamu bagikan ini. Sampai jumpa di lain waktu.